Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada hari ini dapat menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya kekuatan kasih karunia Tuhan menjamah hidupmu, memberkati kehidupan kita semuanya. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Kita membawa ucapan syukur kita, membawa kerinduan kita kepada Tuhan. Sebab Dia pribadi yang layak untuk ditinggikan, pribadi yang layak untuk disembah, diagungkan. Engkau Raja di atas segala raja. Bapa, terima kasih. Sempurna yang Bapa lakukan, ajaib yang Kau perbuat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ku hampiri Kau lagi Tuhan dengan ucapan syukurku. Oh, ku hampiri Kau Tuhan, ku hampiri Kau, ku hampiri Kau Yesus Tuhan. Oh, katakan bersama-sama pujian ini. Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Oh, lebih dari harta Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Bapa, Kau setia. Thank you God. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Lebih dari harta. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari segenap hatimu berkata, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau
menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, thank you God, setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Nyatakan sekali lagi, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan buat kami, Kau menyediakan yang ku perlu. Bersama-sama katakan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Nyatakan segenap hatimu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi katakan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat, segala sembah bagimu, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Engkau setia, Yesus. Biarlah ku menyembah-Mu, biarlah ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku bawa sembah syukurku hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ku menyembah, ku menyembah, ku menyembah-Mu. Hormat, pujian, sembah, Engkau yang layak ditinggikan. Inarapasya karana mata karana mo, rapa papa 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 karana ma papa sikirana mo, sikibiriana mo, sibiriana mo. Glory sembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu. Kibiriana so, ibiriana so. Haleluya. Sembah-Mu, sembah, sembah, menyembah-Mu Tuhan, Yesus Tuhan. Ibirianamo, glory, glory, glory.
Terima kasih Tuhan, Kau setia buat kami Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu, untuk perlindungan-Mu, kebaikan demi kebaikan yang Tuhan lakukan buat kami. Kami melihat dengan mata kami sendiri, pertolongan-Mu nyata, sempurna. Thank you Tuhan. Siki papa karana sapata karana mapata karabas de namata karabas kibidi rana mapata karabas papa sikibidi ranamo sibidi anamo yanamo sungguh besar setiamu, oh nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa, oh lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, glory nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan, ku agungkan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih
ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita sembah Tuhan. Mari sekali lagi angkat suaramu, bawa pujianmu, angkat penyembahanmu. Ku menyembahmu dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Ku menyembahmu Tuhan, ku menyembah Yesus Tuhan. Kau Allah yang layak disembah, yang layak dimuliakan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Ku menyembahmu Yesus Tuhan. Haleluya. Ibidimiana masuk. Glory bagimu. Menyembahmu, menyembahmu, menyembahmu Tuhan Yesus. Biarlah syukurku naikkan padamu, biarlah pujian pengagungan ada di bibir kami, ada di mulut kami, untuk mengagungkan-Mu, untuk meninggikan Kau Raja di atas segala raja. Siapa papa takaranamu, siapa takaranamu, sikibirinianamu, rapatamu. Haleluya. Sembahmu, sembahmu Tuhan. Glory, glory. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Ku menyembahmu, ku meninggikanmu. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi untuk menyembah-Mu Tuhan. Biar kami dapat menikmati hadirat-Mu, kuasa-Mu bekerja buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Nikmati Tuhan, katakan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mari saudara kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan. Lebih dalam lagi
dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sungai kehidupan-Mu mengalir buat kami Tuhan. Jamah sentuh setiap hati kami. Roh-Mu bekerja buat kami pagi ini Tuhan. Menjamah kami, menjamah kami, menjamah kami. Haleluya. Mari sekali lagi angkat wajah-Mu di hadapan Tuhan. Dan biar kita berkata, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sungguh-sungguh katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat sebuah renungan kita pada hari ini yang terambil di Bilangan pasal yang ke-16 ayat 27 sampai 28. Dikatakan firman Tuhan, maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya dan anak-anak yang kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nanti saudara semuanya melihat kisah ini secara utuh, nanti saudara bisa membaca keseluruhan daripada kisah ini. Nah, begini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata bahwa pemberontakan itu adalah sebuah kekejian bagi Tuhan. Itu perangkap besar daripada iblis yang dilakukan oleh iblis untuk manusia lakukan dan kerjakan. Nah, pertama yang dilakukan oleh manusia, kalau saudara melihat di kitab Kejadian, adalah dosa pertama yang dilakukan oleh manusia adalah apa? Memberontak. Sebuah spirit pemberontakan itu dilakukan oleh manusia pertama untuk melawan titah Tuhan, untuk melawan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dampaknya dia dikeluarkan daripada taman itu, dan bukan hanya berhenti sampai di situ, dikatakan tanah juga terkutuk oleh akibat sebuah pemberontakan. Dan ketiga adalah otoritas kerajaan itu hilang daripada kehidupan manusia yang seharusnya itu dimiliki oleh manusia. Sebab sebuah akibat pemberontakan, hal yang buruk, sebuah kematian itu terjadi. Nah, ini yang dialami oleh kisah daripada Korah, Datan dan Abiram. Dia tidak mempercayai bahwa Musa itu diutus Tuhan, hamba Tuhan yang diutus untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan dari Mesir. Nah, ketiga orang ini tidak percaya, sehingga dia memberontak kepada Musa. Sampai dia berkata bahwa gini, Musa, memang cuma kamu aja yang diutus oleh Tuhan. Aku juga bisa mendengar suara Tuhan. Kamu ini mengeluarkan kami dari Mesir dan masuk ke dalam padang gurun. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan, mana buktinya? Jadi mungkin bahasa sehari-harinya seperti kayak gitu. Nah, ketika Musa mendengar hal demikian, dia sangat sedih dan dia berkata bahwa kamu jangan memberontak Tuhan.
kamu jangan memberontak Tuhan, kamu jangan memberontak saya dan Harun, kamu jangan melakukan itu sebab saya inilah yang diutus oleh Tuhan. Dan dikatakan bahwa dia tidak percaya untuk bahwa benar-benar Musa ini itu diutus oleh Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel daripada tanah perbudakan. Singkat cerita bahwa sudah ditegur, sudah diingatkan untuk dia bertobat, tetapi itu tidak diindahkan oleh mereka. Tahukah saudara, dalam kisah ini, kalau saudara membaca kisah selanjutnya, sampai Musa berkata bahwa gini, kalau matimu mati seperti manusia biasa, oke, berarti tandanya berarti saya tidak diutus oleh Tuhan. Jadi kalau matinya mereka bertiga itu mati seperti biasa ya. Mungkin kalau di mati manusia biasa mungkin jantung gitu ya, mungkin kena kanker gitu ya, atau mungkin ditabrak bisa meninggal. Itu biasa mati yang dilakukan oleh manusia. Tetapi dikatakan Musa, kalau engkau mati tidak sewajarnya, berarti benar-benar aku yang diutus oleh Tuhan. Betul Bapak Ibu, selesai Musa berkata demikian, dikatakan bahwa bumi itu terbelah jadi dua, tanah itu terbelah jadi dua, sehingga mereka segenap anak, keluarga mereka, sampai rumah mereka itu ditelan hidup-hidup. Anda bisa bayangkan aja itu. Jadi seluruh daripada keluarga daripada Korah, Datan dan Abiram itu masuk ke dalam tanah. Jadi tanah itu terbelah jadi dua sehingga mereka masuk ke dalam, ditelan hidup-hidup. Jadi bahasa Alkitabnya mengatakan demikian. Nah, begitu mengerikan. Ternyata begini Bapak Ibu, ternyata dosa pemberontakan itu adalah dosa kekejian di pemandangan Tuhan. Tahukah saudara bahwa pemberontakan itu adalah simbol perlawanan melawan Tuhan. Oh ya, saya ulangi sekali lagi, bahwa pemberontakan itu adalah simbol perlawanan daripada Tuhan. Dan dengar ini baik-baik Bapak Ibu, bahwa pemberontakan itu adalah penghancur terbesar di dalam kehidupan ini. Waktu kita mulai berontak, waktu kita mulai tidak setuju dengan otoritas yang di atas kita, dikatakan firman Tuhan bahwa itu penghancur terbesar dalam kehidupan ini. Mari posisikan hidup kita dengan benar. Amin. Kalau engkau seorang istri, tunduklah kepada suamimu. Kalau engkau seorang anak, tunduklah kepada orang tua kita. Kalau engkau seorang bawahan, tunduklah kepada bosmu. Kalau engkau suami, kasihilah istri. Kalau boleh saya katakan bahwa itu struktur perlindungan. Saya ulangi sekali lagi, itu adalah struktur perlindungan yang Tuhan buat. Ketika manusia atau orang itu melawan itu struktur perlindungan, berarti dia sedang melawan otoritas Tuhan. Dan ingat satu hal, bahwa waktu otoritas yang di atas kita lawan, kita berontak terhadap mereka, engkau sedang merobek tudung perlindungan. Ingat satu hal, bahwa otoritas yang Tuhan buat itu adalah struktur perlindungan. Waktu kita melawannya, engkau sedang merobek tudung perlindungan, sehingga masuklah yang namanya hujan dan air, sehingga tidak ada lagi yang menudungi kita, yang menaungi kita. Oleh sebab itu, taruhlah hormat kepada otoritas yang di atas kita. Mungkin ada sebuah kebijakan-kebijakan yang diambil mungkin tidak sesuai dengan kita. Tapi please, kalau itu tidak menyalahi daripada kebenaran firman Tuhan, kerjakanlah itu. Sebab ada proses kesombongan yang Tuhan ingin kikis daripada kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Oleh sebab itu memang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan hati kita. Tetapi hormati, tunduklah kepada otoritas di atas kita. Sebab itu adalah wakil Allah di muka bumi ini. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Waktu engkau mulai berontak, waktu engkau mulai yang namanya mulai tidak setuju, dan perhatikan Bapak Ibu, engkau sedang melawan ketetapan Tuhan. Itu struktur perlindungan. Makanya kalau di dalam suatu negara, kalau ada yang namanya makar gitu ya. Jadi makar, jadi melawan yaitu pemerintahan yang di atas. Wah, itu sangatlah bahaya. Pasti itu akan ditangkap, mereka akan dimasukkan dalam penjara. Mungkin ya penjaranya sangatlah lama waktunya. Sebab dia memberontak sebuah ketetapan, sebuah undang-undang yang dia melawan sebuah negara. Perhatikan Bapak Ibu. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, posisikan dirimu dengan benar di mana engkau berada. Yang mengerti katakan amin. Supaya saudara benar-benar dikatakan hidupmu berbahagia. Hidupmu tetap di dalam kasih karunia Tuhan. Seperti yang namanya Korah
Datan dan Abiram. Dia memberontak otoritas yang di atasnya sampai mati dalam hal yang mengerikan. Hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah sebuah renungan kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk kemurahan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya buat hidup kami. Kami secara khusus berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami sakit. Tuhan, apapun sakit mereka, sakit kelumpuhan, sakit COVID hari-hari ini, Tuhan pulihkan dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kekuatan anugerah Tuhan turun, kesembuhan mengalir terjadi buat tubuh mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mulai rumah tangga mereka mulai di ujung tanduk mengalami yang namanya sebuah kehancuran. Tuhan tolong. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kekuatan anugerah Tuhan mempersatukan mereka. Tuhan tolong pulihkan setiap rumah tangga yang ada. Dipulihkan. Segala kutuk perceraian dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk sebuah gudang atau sebuah ruko yang akan dijual. Tuhan tolong belikan, datangkan pembeli daripada ruko atau gudang daripada anak-Mu ini. Biarlah dapat menyelesaikan segala sebuah tanggungan-tanggungan yang selama ini dia emban. Tuhan tolong berikan anugerah-Mu buat anak-Mu ini. Bila mereka dipertemukan pembeli yang baik, yang sesuai dengan penjualan mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Dan akhirnya kami bersyukur, kami berterima kasih. Bagi-Mu segala hormat, Bagi-Mu segala syukur. Dan kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Kami dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa yang ingin disampaikan. Saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.